Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, dan juga tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Dan mulai hari ini pembelajaran akan dilakukan secara daring. Nah, oleh karena itu, setiap hari jam 8, kalau nggak jam 9, Sir akan kirim video pembelajaran untuk kalian. Jadi kalian tetap buka bukunya, tetap belajar, kerjakan tugasnya di rumah. Oke? Nah, kalau begitu, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki tema kedua. Nah, jadi tema 2 bermain di lingkungan ya. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Kalian boleh buka bukunya halaman 3. Jadi ini untuk pembelajaran 1 ya. Di halaman 3 kalian bisa lihat teks di situ ya, biar saya bacakan. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Jadi, si Beni dan si Tiur sedang bermain perahu kertas. Ya. Nah, selanjutnya di halaman 4 pembelajaran 1. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pelajaran yang pertama yaitu SBDP. Nah, kalian boleh lihat dulu di halaman 5 ya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, jadi bunyi yang beraturan ini disebut juga dengan nada. Jadi nada itu adalah bunyi yang beraturan. Gitu ya. Nah, ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Di tema 1 kemarin kita sudah belajar tentang panjang pendek nada. Kalau kalian masih ingat, kalau simbolnya seperti ini, berarti nada ini nada pendek. Dan nada pendek dinyanyikan dengan cepat. Kalau simbolnya seperti ini artinya nadanya nada panjang. Jadi dinyanyikan dengan lambat. Gitu ya adik-adik ya. Nah, panjang pendek nada ini bisa dihitung. Satuan hitungannya disebut juga dengan ketukan. Jadi setiap satu ketuk ini bisa dihitung ya. Kalau misalnya dia pendek nadanya berarti dia satu ketuk. Kalau misalnya dia 2 ketuk berarti nadanya panjang ya. Nah, tapi di sini kita akan membuat simbol yang berbeda ya, adik-adik ya. Jadi kalau dia lingkaran seperti ini, berarti ini artinya nada 2 ketuk. Kalau dia setengah lingkaran seperti ini artinya nada 1 ketuk. Oke ya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Misalnya nada ini. Nah, adik-adik semua pasti tahu ya. Sampai 5 lah dulu ya. Nah, jadi do, re, mi, fa, sol. Jadi setiap nada dinyanyikan dengan 1 ketuk. Ya. Do, re, mi, fa, sol. Gimana yang 2 ketuk, Sir? Gitu ya. Jadi kalau dia 2 ketuk berarti di sini ada tanda titik. Artinya 1 ini, do di sini dinyanyikan dengan 2 ketukan seperti ini. Do, re, mi, fa, sol. Gitu ya. Do, re, mi, fa, sol. Nah, gimana kalau kita tambahin titik di sini? Berarti nada re-nya atau nada 2 ini dinyanyikan dengan 2 ketukan. Do, re, mi, fa, sol. Bisa ya? Oke, jadi kalau sudah mengerti,
Nah, lihatlah dulu lagi bukunya di halaman 4. Di sini ada contoh lagu Berdayung ciptaan Pak Ate Mahmud, ya. Nah, kalau kalian lihat di nada yang pertama ya, di baris yang pertama, ada yang seperti ini ya. Oh, ini salah ya. Di sini 3, sini 4, 3. Nah, jadi ini kalau ada dia titik di bawah di sini, ini bukan 2 ketukan ya adik-adik ya. Ini artinya nada rendah. Jadi si-nya di sini nomor 7, si-nya dinyanyikan rendah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dari awal ya. Kita coba nyanyikan. Mi re do re mi re do. Sorry ya, salah ya. Ulang lagi. Mi re do re mi re do si do re mi fa mi. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, perhatikan yang manalah dia yang 2 ketukan. Oke, kita diskusi dulu ya. Nah, tadi Sir bilang kalau dia ada titiknya di sini berarti dinyanyikan dengan 2 ketukan. Nah, sekarang cobalah dulu adik-adik semua buat tanda yang ini. Jadi yang mana dia yang lingkaran, yang artinya 2 ketuk, yang mana yang setengah lingkaran. Nah, jadi nada yang pertama, mi di sini dia kan ada 2 ketukan. Berarti simbolnya lingkaran ya. Oke, kita bikin warna yang berbeda. Simbolnya lingkaran. Kalau re yang di sini, dia itu dinyanyikan 1 ketuk. 1 ketukan berarti setengah lingkaran. Do setengah lingkaran. Re juga setengah lingkaran. Nah, ini juga dinyanyikan 1 ketukan, berarti dia setengah lingkaran. Re di sini kan ada titiknya, berarti dia dinyanyikan dengan 2 ketukan. Berarti lingkaran seperti ini ya. Kemudian mi di sini setengah lingkaran. Re di sini, ini ada titik di sini, berarti dinyanyikan dengan 2 ketukan. Artinya lingkaran ya. Kalau tanda 0 di sini itu artinya nandanya berhenti ya, adik-adik. Jadi ini tetap dinyanyikan 1 ketukan. Nah, yang bawah re di sini, re do. Nah, ini kan re do, ada titiknya, berarti dinyanyikan 2 ketukan. Kalau do-nya dinyanyikan setengah lingkaran ya, 1 ketukan. Si rendah di sini, ingat yang tadi ya. Ini titik di sini bukan 2 ketukan, tapi ini nada rendah. Jadi ini tetap 1 ketuknya, tidak ada titik di sini. Jadi ini setengah lingkaran. Do di sini juga dinyanyikan 1 ketukan, berarti setengah lingkaran. Nah, re di sini juga dinyanyikan 1 ketukan, berarti setengah lingkaran. Mi di sini ada titiknya, berarti mi. Nah, jadi 2 ketukan, berarti lingkaran. Yang ini nada fa ini 1 ketukan karena tidak ada titik ya, jadi setengah lingkaran. Kemudian mi di sini mi, nah dia 2 ketukan. Nah, 2 ketukan berarti dia seperti ini ya. Kalau ini tanda berhenti berarti
setengah lingkaran karena dinyanyikan satu ketukan. Nah, oke adik-adik, jadi sampai di sini sudah paham ya. Nah, jadi tugas kalian di SBDP, tugasnya lihatlah dulu halaman 4. Jadi inilah PR SBDP. Ya. Nanti PR-nya dibuat di buku PR. Nah, setiap PR difoto kemudian dikirim lewat WA. Bisa dimasukkan ke grup ya. Jadi Sir tidak perlu lagi datang ke rumah-rumah untuk mengumpulkan tugas. Jadi begitu kalian selesai mengerjakan tugas, langsung difoto, kemudian dikirim ke WA ya, bisa di grup ya. Nah, jadi PR-nya itu di halaman 4 yang lagu berdayung. Ya. Halaman 4. Nah, kalian bikin simbolnya. Jadi di situ kan ada nadanya. Ini sudah kita diskusikan bersama 2 baris ya. 2 baris dari nada tersebut. Jadi tugas kalian tinggal 2 baris lagi yang di bawahnya dari sini. Ini kan sudah selesai. Ini sudah selesai. Jadi tugas kalian tinggal yang ini. Oke, tidak perlu ditulis ulang semuanya. Ya. Bagi yang sudah saya bagikan selembaran seperti ini, karena kemarin kita sudah sempat masuk satu pembelajaran ya, yang di posko Silaen, Yesi, dan di poskonya Yesi dan juga di poskonya Yosafat. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan yang seperti ini. Jadi kalian boleh langsung kerjakan di sini, di atas ini. Dibikin simbol seperti ini ya. Nah, setelah selesai dikerjakan, nanti difoto, terus dikirim lewat WA, grup WA ya. Nah, untuk posko-posko lainnya yang belum dapat yang seperti ini, kalian tulis ulang di buku PR. Ya, ditulis ulang hanya nadanya saja, tidak perlu liriknya, tidak perlu kata-katanya. Mengerti ya? Jadi dituliskan 3, 2, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nanti di bawah sini kan ada lajulah perahuku laju. Yang itu tidak usah ditulis. Ya, biar nggak terlalu capek menulisnya ya. Oke, jadi ingat tugasnya halaman 4. Ini untuk tugas SBDP pembelajaran yang pertama. Oke adik-adik. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang lihat dulu bukunya halaman 5. Bukan halaman 5 ya. Halaman 6. Yang Ayu membaca. Halaman 6. Ya, yang ini ya. Biar saya bacakan ya. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, kalian lihat dulu pertanyaan yang di bawah teks tersebut ya. Apa isi dari teks yang telah dibicarakan, yang telah dibacakan oleh Sir barusan? Jadi isinya tentang bermain perahu kertas, gitu ya. Nah, jadi halaman 7 di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tadi benda yang digunakan apa? Nah, jadi kita boleh menggunakan air. Kemudian baskom untuk wadah air tersebut ya. Kemudian perahu kertas. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, lihat di teksnya, ada di situ jawabannya. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air saat turun hujan ya. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Jadi, untuk menggerakkan perahu ini, kita gunakanlah bantuan angin. Jadi, adik-adik boleh ditiup kertasnya ya, perahu kertasnya. Oke? Nah, jadi untuk itu bahasa Indonesia dulu ya. Karena ini hanya masih hanya pembelajaran pertama, jadi kita belum masuk ke semua materinya. Untuk bahasa Indonesia itu yang ada di halaman 6 dan 7 saja. Nah, jadi tugasnya, tadi ini tugasnya 1 ya, SBDP. Yang kedua, bahasa Indonesia yang di halaman 7.
ada PR yang kedua ya. Ini PR yang kedua. Halaman 7. Pertanyaan 1 dan 2. Oke. Nah, tadi kita sudah diskusikan bersama. Sudah jawab tadi. Jadi kalian tinggal menuliskan jawabannya di buku PR. Ya, 1 dan 2. Nah, kalau sudah, lihat lagi bukunya halaman 7 yang ayo mengamati. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, tadi ini untuk matematika ya. Matematika. Oke, jadi tadi si Beni punya berapa perahu kertas? Si Beni punya 2 perahu kertas. Kemudian Tiur punya 2 perahu kertas. Ayah mempunyai 2 buah perahu kertas. Oke. Nah, jadi ilustrasinya bisa dilihat di halaman 8 ya. Yang di sini. Nah, jadi bisa kita gambarkan di sini ya. Misalnya kita bikinlah dulu ini kotak. Tadi si Beni kan punya 2 perahu. Nah, kita gambarkan dia 2 perahu seperti ini. Ini perahunya si Beni. Kemudian ini nah, jadi saya nggak bisa gambar terlalu bagus ya. Misalnya lah dulu ini ya. Ini perahunya si Tiur. Nah, yang ketiga ini perahu kertasnya ayah. Nah, oke. Tadi Beni 2, si Tiur 2, kemudian ayah 2. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Berapa jumlah semuanya ya? Nah, jadi jumlah semuanya ini penjumlahan ya. Penjumlahannya sama dengan berarti punya si Beni dijumlahkan dengan punya si Tiur, kemudian dijumlahkan dengan punya ayah. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 berapa? 2 ditambah 2 berarti 4. Ditambah 2 lagi berarti sama dengan 6. Nah, jadi boleh dihitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk penjumlahannya hasilnya sama dengan 6. Nah, dengan perkalian, jadi kita mau bahas perkalian di sini ya. Jadi ini jumlah ini bisa juga didapatkan dengan cara perkalian. Bagaimana caranya? Nah, lihat dulu kelompoknya. Ada berapa kelompok di sini? 1, 2, 3. Atau ada berapa kotak? Ada 1, 2, dan 3 kotak ya. Kotaknya si Beni, kotaknya Tiur, dan kotaknya ayah. Nah, jadi kita tuliskanlah dulu jumlah kotaknya dulu ya. Jumlah kotaknya sama dengan 3 ya. 1, 2, 3 dikali. Jadi kali itu simbolnya seperti ini ya, seperti X. Oke. Nah, dikali jumlah isi masing-masing kotak. Jadi setiap kotak berapa isinya? Lihat dulu, kotaknya si Beni ada 2. Nah, jadi yang dituliskan di sini itu hanya 2, tidak usah dituliskan semuanya, tidak usah 6 ya. Nah, jadi 3 dikali 2 ini sama dengan berapa? Maksudnya begini, 3 kali ada 3 kelompok, ada 3 kali yang berjumlah 2, gitu kan? Nah, jadi 3 kali kan, berarti 2 sekali, 2 kali, kemudian 3 kali, berarti 2 sekali, 2 kali, 3 kali, berarti 3 kali 2 sama dengan
6. Bisa adik-adik ya? Nah, jadi dari mana tadi 3 ini? Ini yang 3 ini adalah jumlah kotaknya. Jumlah kotak atau boleh juga kita sebut dengan jumlah kelompoknya. Berapa kelompok dia? Kemudian 2 ini, nah yang 2 yang di sini ini isi masing-masing kotak ya, isi masing-masing kotak. Oke, jadi ingat ya, isi masing-masing berarti hanya satu. Kalau dibilang masing-masing berarti semuanya ini enggak ya, hanya satu. Berarti hanya isi yang di sini saja, 2. Nah, kemudian 6 yang di sini inilah jumlah setelah digabungkan. Jumlah setelah digabungkan. Bisa ya? Nah, jadi karena hasil perkalian ini sama jumlahnya dengan penjumlahan, maka kesimpulannya. Jadi kesimpulan di sini kita bisa tuliskan bahwa perkalian itu sama dengan perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya, karena dia berulang-ulang ya, yang ini dijumlahkan ini ya, penjumlahan berulang. Oke, sudah bisa semuanya? Oke, nah dibacalah lagi bukunya ya, di halaman 8. Nah, sekarang kita mau bikin dulu latihannya ya. Kita bikin dulu latihannya halaman 8 yang ayo berdiskusi. Oke, yang ayo berdiskusi. Jadi ini sudah bisa 100 ya. Ayo berdiskusi yang nomor 1 itu ya. Nah, lihat dulu ada berapa jumlah kelompok di situ. Ada berapa kotak? Di situ kan ada 2 kotak. Ini kotak 1. Kotak yang kedua. Nah, jadi berarti sudah bisa langsung kalian gambarkan ya. Kalau misalnya dia perkaliannya berarti jumlah kotaknya dulu. Nanti tuliskanlah di sini 2. Nah, kemudian perhatikan lagi isi masing-masing kotak. Setiap kotak mempunyai 3 buah perahu kertas. Jadi ada 3, ya benar ya, 3 ya. 3 buah perahu. Kita bikinlah seperti ini ya. Nah, ini kotak yang pertama ya. Kemudian kotak yang kedua juga berisi 3 buah perahu. Nah, jadi ingat tadi ya, jumlah kelompoknya ada 2. Berarti dikali berapa? Tadi kan dikali jumlah isi masing-masing kelompok. Nah, lihat dulu kelompok yang pertama. Jadi isinya itu hanya dilihat dari satu kelompok saja, ya. Kelompok yang pertama isinya 1, 2, 3. Berarti perkaliannya 2 kali 3 sama dengan berapa lah ini? 2 kali yang 3. Gitu ya. Hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ya. Kemudian untuk penjumlahan berarti berapa ditambah berapa? Tadi kan ada 2 kelompok, berarti kelompok 1 ditambahkan dengan kelompok kedua, atau kotak 1 ditambah dengan kotak 2. Kotak 1 tadi isinya ada 3, kotak 2 isinya ada 3, berarti ditambah ya, sama dengan 6.
Oke, paham adik-adik? Jadi, kesimpulannya ada 6 buah perahu kertas di dalam 2 kotak ini. Jadi, bisa didapatkan dengan 2 cara. Dengan cara penjumlahan dan juga dengan cara perkalian. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau kasih dulu contoh yang lain. Nah, jadi pertanyaannya, hitunglah jumlah bola, hitunglah jumlah keseluruhan bola gitu ya. Hitunglah jumlah keseluruhan bola. Berarti berapa jumlah ini, jumlah yang ini, jumlah yang ini, dan jumlah yang ini. Nah, kalau di penjumlahan kita bisa tuliskan, ini kan 1, 2, 3. Berarti 3 ditambah 1, 2, 3. Tambah 3. 1, 2, 3. Tambah 3 juga. 1, 2, 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Jadi kalau penjumlahan ya. Nah, kalau perkalian. Kalau perkaliannya seperti apa? Nah, hitung dulu jumlah kelompoknya atau jumlah kotaknya. Berapa jumlah kotaknya? 1, 2, 3, 4. Berarti tuliskanlah di sini dulu jumlah kotak atau jumlah kelompok dikali isi masing-masing kotak. Isi masing-masing kotak ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 4 kali yang 33. Ini kan 4 kali kan, 1, 2, 3, 4. Yang 33. 3, 6, 9, 2, 12. Berarti hasilnya sama dengan 12. Oke, paham semua? Oke, sekarang kita bikin satu lagi contoh. Yang halaman 10 nomor 5. Halaman 10 nomor 5. Nomor 5 ya. Di sini. Nah, di sini dituliskan 2 kelompok anak bermain lompat tali. Tadi ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok, 2 kelompok anak ya. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Ada 5 anak tadi setiap kelompok ya. Nah, pertanyaannya yang di A, kalimat perkaliannya adalah berapa dikali berapa. Ingat tadi perkalian itu jumlah kotak atau jumlah kelompok dikali dengan isi masing-masing kelompok. Jadi berapalah itu nanti ya. Kemudian pertanyaan B, nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Nah, jadi dari 2 kelompok yang tadi, berapa ditambah berapa lah itu. Oke, nah kita bahas dulu di sini ya. Tadi di soal disebutkan ada 2 kelompok anak. Jadi kalau misalnya dia ada 2 kelompok, langsung kita gambarkan seperti ini ya. 2 kelompok atau 2 kotak ya. Nah, ada 2 kan? Nah, kemudian di situ dituliskan setiap kelompok atau masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang anak. Berarti ada di kelompok 1 ada 5 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5. Di kelompok yang kedua juga terdiri atas 5 orang anak. Jadi sama jumlahnya ya. Nah, jadi yang di A, kalimat perkaliannya adalah
Nah, tadi perkaliannya kan jumlah kelompok dikali jumlah masing-masing kelompok, isi ya. Jumlah kelompok dikali isi masing-masing kelompok. Jadi kelompoknya ada 2, 1, 2. Berarti dikali isi masing-masing kelompok. Nah, lihatlah kelompok 1 isinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Ini sama dengan 2 kali yang jumlahnya 5. Berarti ini kan 5 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil perkaliannya sama dengan 10. Nah, yang B, di situ pertanyaannya, nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Berarti kita jumlahkanlah dia. Kelompok 1 dijumlahkan dengan kelompok 2. Nah, tadi kelompok 1 jumlahnya ada di 5 orang anak. Dijumlah atau ditambah kelompok 2 jumlahnya ada 5 orang anak. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Jadi hasilnya sama ya. Perkalian dan penjumlahan. Oke. Nah, kalau sudah mengerti, ini untuk matematika, PR untuk matematika, kalian kerjakan halaman 9 sampai halaman 10. PR matematika ya. Halaman 9 sampai dengan halaman 10. Nah, di sini kita sudah jawab nomor 5. Sudah dijawab nomor 5, tapi tetap kalian tuliskan atau ditulis ulang di buku PR-nya. Kemudian sama seperti PR yang tadi, yang SBDP dan juga Bahasa Indonesia, kalau sudah dikerjakan PR-nya, langsung difoto, kemudian dikirimkan ke WA. Ya, jadi adik-adik semua, kita tidak bisa tatap muka ya. Jadi Sir juga tidak bisa mengambil tugas kalian ke rumah, kalian juga tidak bisa mengantarkannya ke sekolah. Ya, untuk keselamatan kita bersama. Jadi bagaimanapun caranya, adik-adik semua tanyakan ke orang tuanya. Kalau misalnya tidak bisa difoto, pinjamlah dulu handphone tetangganya biar bisa difoto ya, dan supaya ada nanti nilai tugasnya. Oke semuanya. Nah, oke, demikian pembelajaran 1 untuk tema 2 subtema 1 hari ini. Jadi ingat ya, setiap hari kita ada pertemuan setiap pagi. Jadi artinya tugasnya dikerjakan setiap hari. Jadi Asar sudah harus mendapat kiriman WA paling lambat kapan lah? Besok pagi. Ya, besok pagi sebelum jam 9 seluruh tugasnya sudah harus dikirimkan ke WA. Karena nanti besok akan ada lagi tugas yang baru di pembelajaran kedua. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya, karena semakin ditumpuk tugasnya, semakin banyaklah nanti pekerjaan kalian. Oke? Nah, demikianlah dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya. Tetap semangat dan jaga kebersihan, dan juga tetap pakai masker kalau keluar rumah. Pakai hand